Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya minta maaf kami atas pengurus karena cloud belum ada ya, suaranya belum. Jadi saya langsung saja seperti ini mengingat waktu sudah sore. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah pada kali ini kita berkumpul bersama. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Achte broeder en zuster, bedankt voor jullie komst. Die dag om onze halal bihalal en Eid al-Fitri te vieren. Dat wij samen zijn. En sorry dat wij eigenlijk nu geluid nog even, ja. Pak Mas Andi is nu even bezig. Ik hoop dat eigenlijk we zo meteen klaar is. Kepada yang terhormat sesepuh PPM Al-Ikhlas, yang terhormat Pak Ketua dan Wakil dari PPM Al-Ikhlas, saudara-saudara, jamaah dan simpatisan PPMI Al-Ikhlas Amsterdam, rahmatullah. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa melaksanakan acara halal bihalal ini di tempat yang baik ini, yang insya Allah kita akan dengan adanya acara ini kita akan bisa saling maafkan, saling mengkoreksi apa yang telah mensyukuri apa yang telah kita laksanakan pada Ramadan yang lalu. Dari kami, dari panitia Ramadan, alhamdulillah sudah mempersiapkan segalanya. Kemudian Idul Fitri sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apabila dari kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan segalanya. Kami langsung saja untuk sambutan dari Hopstu pada Pak Hasanul waktu dari tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup keras. Walaupun tidak ada sound system, bisa terdengar semua dan hikmahnya bisa tenang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang kadang tanpa kita sadari sepertinya kita tidak mensyukuri. Tapi apabila kita melihat para mu'allaf yang masuk Islam, Masya Allah, mungkin banyak di antara kita yang lahir sudah secara Islam. Karena sudah secara Islam, kita tidak menyadari kalau ini nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Tapi bagi mereka para mu'allaf, banyak para mu'allaf begitu masuk Islam, itu hirohnya, semangatnya tinggi sekali untuk mempelajari Islam. Kadang lebih jauh dari kita semangatnya yang sudah lahir secara Islam. Nikmat lainnya nikmat rezeki, yang kadang kita mencari dunia dan dunia. Walaupun disebutkan salah satu hadis, kejarlah akhirat
dunia pun kalian dapat. Tapi kalau cuma dunia yang dikejar, hanya dunia yang didapat, akhirat tidak. Nikmat sehat level lebih tinggi lagi di atas nikmat rezeki. Apa gunanya rezeki banyak kalau sakit-sakitan? Apa gunanya uang banyak kalau cuma di rumah sakit? Nikmat berikutnya, kalau menurut beberapa ustaz, mempunyai anak yang soleh-solehah. Karena nikmat ibu punya anak soleh-solehah, insya Allah apabila kita sudah di yang kubur dan di yang lahat, masih terus mendapatkan doa dari anak yang soleh-soleh. Amin. Dan nikmat yang terakhir hanya bisa didapatkan apabila waktu kita datang aja, yaitu nikmat husnul khotimah. Itu mari sama-sama kita bersyukuri semua nikmat itu. Selawat serta salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dinasihatkan sampai Islam kepada kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Andi. Suara bisa saya pelankan karena nggak perlu teriak lagi. Sudah ada teknologi sound system. Hari ini insya Allah semua yang ada di sini kembali fitri. Fitri artinya bersih, suci. Kembali nol. Kita mulai dari nol lagi ya kalau isi bensin di Indonesia, BBM. Udah nol ya Pak, insya Allah hari ini, kemarin, dan hari ini yang di Indonesia, yang hari raya Indonesia hari ini, kita kemarin 30 hari penuh, 29 hari. Ada yang 30, ada yang 29, kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, fasting. 29, 30 dagen lange, dat hebben we vasten gedaan. Inshallah vandaag hebben we fitr, dat hebben we net gedaan. Alhamdulillah, seperti yang direncanakan oleh tim dakwah panitia Ramadan, kemarin kita sholat Idul Fitri. Saya rasa semua yang di sini sholat di Kristal Party Sentrum. Tidak perlu detail saya jelaskan. Mohon maaf sekali lagi, betul-betul di luar kemampuan kita dari pengurus, bahwa jamaah yang datang melebihi perkiraan. Dat is echt onverwacht. Dat er zoveel mensen komen gisteren. Het moeten we 3 keer sholat doen. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik. Mohon maaf sekali lagi mewakili pengurus kalau banyak kekurangan yang kami lakukan. Tapi itulah usaha maksimal yang kami berikan kepada semua jamaah, anggota, non-anggota ataupun simpatisan PPMI Al-Ikhlas. Persiapan Ramadan sudah kita lakukan jauh-jauh hari, semenjak dari bulan November, Desember, Januari, Februari, sampai datang Ramadan. Dimulai dari diskusi pembentukan panitia Ramadan, panitia inti, sampai dengan beberapa hal yang harus dilakukan prioritas di awal. Seperti misalnya mendatangkan ustadz dari Indonesia, seperti kebiasaan kita, ya, bertahun-tahun mendatangkan ustadz dari Indonesia. Tidak kita perlu bahas kenapa harus didatangkan, ini sudah dibahas bertahun-tahun yang lalu. Ramadan evaluasi akan disampaikan nanti tim dakwah setelah ini. Cuma ada beberapa catatan yang saya sampaikan mewakili pengurus. Yang pertama, kita akan berpikir untuk tahun depan, sudah mulai dari sekarang. Jamaah Muslim Amsterdam dan sekitarnya sudah bertambah, ya. Yang datang ke Al-Ikhlas tidak hanya jamaah PPMI, tapi juga non-anggota, simpatisan,
Ada yang datang jauh dari Indonesia. Samping saya ada Pak Wira. Ada yang datang paling jauh dari Den Haag, Ibu Ade. Jauh-jauh di Den Haag ada Al-Hikmah, datangnya ke Amsterdam. Terus gimana dong? Hati saya di Amsterdam sih katanya. Nah itu, saya nggak tahu lagi jauh-jauh dari mana. Ya, mungkin ada lebih jauh dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan nggak dari alam gaib ya. Insya Allah kita akan berpikir, ya, sudah berpikir mulai kemarin, Pak, Bu, ini nggak bisa kayak gini. Tahun depan mungkin bisa lebih. Perkiraan kita 2000. Ja, om ze calculeren, gisteren is minimaal 2000 mensen. Dus volgend jaar kunt u meer. Misschien 2500, 3000. Ik kan niet meer. 4 keer of 5 keer sholat doen. Nee, dat gaat niet. Ya, kita harus berpikir tempat yang lain. Atau 2 lantai kita sewa. Jadi di bawah itu ada ruang kecil. Cuma muat sekitar 300, maksimal 400. Itu pun udah kayak dendeng. Saya nggak tega kadang-kadang. Kemarin 500. Kemarin saya lihat begitu selesai sholat ketiga, duduk, itu saya lihat ke belakang ibu-ibu. Astagfirullah. Saya takut berdosa. Kenapa? Nggak maksimal kita pengurus memberikan pelayanan ke jemaah. Udah kayak dendeng duduknya. Udah sempet sipita, ada yang kakinya udah dilipat-lipat. Tapi mau gimana? Apa mau kita larang jamaah datang? Kan nggak mungkin. Ya, jadi untuk tahun depan, ya, insya Allah kita sudah berpikir dari mulai kemarin. Pak, di sana ada spotsal, di sana ada spotsal, ya, 2 lantai. Insya Allah kita akan bergerak secepat mungkin untuk mencari tempat, ya. Semua daya, upaya insya Allah akan kita maksimalkan. Gak kelihatan. Mau salaman, Pak, itu udah jalan. Alhamdulillah, hal-hal yang lain insya Allah juga akan kami bicarakan. Sampai sekarang tim inti Ramadan masih menghitung berapa pemasukan zakat fitrah, sedekah, infak. Mungkin nanti bisa dilaporkan, entah itu detail atau sekedar draft. Mungkin zakat fitrah sudah bisa dihitung ya Mas Jaka, bisa dilaporkan nanti ya. Insyaallah nanti akan kita berikan juga informasinya. Saya sendiri baru dapat draftnya, detailnya nanti insyaallah akan disampaikan langsung oleh tim dakwah PPM Al-Ikhlas. Hal yang lain yang insya Allah akan kami sampaikan seperti yang disebutkan oleh Pak Harun Parjo pada saat sambutan kemarin Idul Fitri. Masjid kita ini, ya ini Bu, ya, artinya 30 hari kita, 29 hari, 29 dagen hebben we een fasting gedaan hier. Taraweh iedere dag. Jullie zien. Iedere nacht. 1, 2, 3, 4. 4 saf voor mannen. 1, 2, 3. 3 saf voor vrouwen. Altijd vol. Masya Allah. Kita sudah berpikir, ya. Ini tahun depan kita nggak bisa cuma berdiam, udah ada tempat kok. Nggak. Insya Allah kita akan berusaha memaksimalkan. Hal yang pertama, kita akan buka ini dinding, dan dinding sana kita buka slide door sehingga pada saat Ramadan kita bisa buka full. Ini satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat dipakai madrasah bisa ditutup, ya. Misalkan tetap ke lautnya juga tidak masuk, ada pengajian, ada madrasah. Pada saat Ramadan kita bisa buka. Insya Allah ada tambahan karena saya hitung di sini
Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 25 orang satu saf, itu sekitar 140 tambah 35, 135. Dipepetin kayak dendeng, itu 170 orang maksimal. Kita buka, ini ada sekitar 50 tambah 50, bisa 100. 100 tambah 170, 270. Kita tidak bisa melarang jamaah lain untuk datang. Memang kita sadari, ya, Indonesian Cultural Centrum, di dalamnya ada masjid PPM-nya Al-Ikhlas. Kalau saya lihat kemarin, saya pribadi, ya, als ik ziet van vorig maand Ramadan, 60 tot 70% van Indonesische mensen. De rest, 30-40% van andere landen. Surinaams, Marokkaans, zoveel mensen. Turks ook. Dus, alhamdulillah, masjid kita makin dikenal. Ya, ini salah satu konsekuensi pengurus, terutama di barisan depan, untuk memikirkan kenyamanan jamaah. We moeten goed denken voor het volgend jaar dat kan het gewoon stil met die situatie. Moet je uitbreiden. Ten eerste die ruimte. Ten tweede, dat hebben we gepland. Fase 2. Ja? Ik heb 1 keer gezegd, ja, een paar maanden geleden, andere optie is ander gebouw kijken. Ander gebouw kopen. Dat is ook een optie. Ja? Want hier, plek is ook goed, maar ook uitdagingen. De openbaar vervoer, dat is moeilijk. Die mensen die geen, zeg maar, vervoer is, ja, hebben ook zoveel ibu-ibu vragen. Ja? Mana transportnya? Mana busnya? Je zit hier al sinds 2015 of 16, geloof ik. Dus 7 jaar al. Ja? Een paar opties die hebben we al gedaan. Pak Muklis, Pak almarhum Opa Kijo, Pak Amin, udah Pak Pendelbus, ja? Brengen die ibu-ibu van Lelian, Pak Jo de laatste keer ook. Ja, dat is een optie, maar dat is eigenlijk tijdelijk optie. Dat is geen permanent optie. We hebben gevraagd die gemeente. Kita dulu ada di sini, tapi dihilangkan yang paling dekat karena animonya kurang. Saya baru ketemu kemarin sama Pak Arjo, wali kota Haarlemmermeer. Kita minta opsi seperti itu. Cuma mereka bilang ini bukan di bawah kuasa saya. Kamu harus kontak GVB. Maksud is, ja, je moet zelf aan GVB gevraagd. Ja, dat hebben we gedaan. 1 keer toen met Mbak Iva. Was nog geen antwoord. Dus we moeten andere solusi zoeken. Kita harus cari solusi yang lain. Ya, ya itu salah satu solusi. Misalnya cari gedung. Tapi itu juga nggak mudah. Ya. Insya Allah, Pak, Bu, kita berusaha maksimal. Ya. Dengan dukungan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya. Beberapa opsi, misalnya, oke, mencari gedung baru mungkin butuh biaya lebih banyak. Apalagi sekarang harga rumah, properti naik 2 kali lipat. Contoh, saudara kita di Utrecht, Stichting Generasi Baru Utrecht, sudah lama mereka ingin punya masjid, mengumpulkan dana 490.000, hampir terkumpul, sudah mau beli, tiba-tiba interest bank naik, harga double. Sekarang mereka berpikir untuk mengumpulkan 900.000 euro. Alhamdulillah Bu, kita bersyukur, berkali-kali saya katakan kita sangat bersyukur. Dengan kita melihat ke bawah, kita jadi pandai bersyukur. Rotterdam punya rumah kecil,
tapi ustadznya kurang. Breda sewa, cuma bisa seminggu sekali ngadain kegiatan. PP Medenha harus bareng-bareng sama organisasi lain dan cuma dapat 1 kali dalam seminggu. Kita alhamdulillah, ini berkat ibu bapak yang dulu ya punya keinginan beli masjid, beli gedung. Alhamdulillah Bu, ya memang tidak mudah. Banyak yang kontra, saya dengar dulu, ngapain beli masjid, repot, tinggal sewa aja kan gampang dialamin. Tapi ada yang banyak yang setuju juga, ayo kita beli. Termasuk Ibu Dina, ya Bu Dina ya. Dari awal sampai sekarang Ibu Dina masih support kita sebagai bendahara. Masya Allah ya. Insya Allah dengan dukungan ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan gerak cepat ya untuk pertama pembuatan proposal. Semua channel akan kita buka, baik itu di Belanda, Eropa, Indonesia, para tokoh di Indonesia yang pernah mampir ke Al-Ikhlas, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin pernah di sini, Menko Polhukam Pak Mahfud pernah di sini, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar pernah di sini, Gubernur Jawa Barat Kang Emil pernah di sini, Menteri Sosial Ibu Risma pernah di sini. Tidak menutup kemungkinan Bu, semua. Salah satu donatur juga keluarga almarhum Pak Anissa, kita akan buka semua channel. Kan alle channel open for donasi. Kita nggak tahu rezeki datangnya dari mana. Siapa yang sangka kita dapat 1/3 dana dari keluarga Pak Anissa dulu. Malamnya kita baru dapat green light dari bank untuk pinjam uang. Setelah sekian bank menolak. Pada saat itu dapat telepon, tidak usah kalian pinjam uang ke bank, saya akan bayarkan 1/3 dana yang kurang. Siapa yang sangka? Dat is eigenlijk onverwacht rizki. Semuanya datang dari Allah, asal kita mau berusaha sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi saya wakil pengurus mohon support dari Ibu Bapak untuk mendukung PPM Al-Ikhlas, mendukung pengurus ya. Kritik kami ya, kritik semua pengurus. Insya Allah kami akan terbuka atas semua kritik ya, asal kritik yang membangun ya, jangan katanya ya. Als je een input hebt, alsjeblieft ja, ik ben hier, Pak Parjo hier, andere bestuurders ook hier. Geef jouw input, geef jouw mening, we willen graag denken ya, ook kritik ya. Jadi itu saja sedikit. Insyaallah kita akan berhalal bihalal, sudah bermaaf-maafan, kembali fitri hari ini. Evaluasi sebentar lagi akan disampaikan oleh tim Ramadan. Dari saya, mewakil pengurus, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah nanti juga kita akan melepas Ustadz kita sebulan penuh. Ustadz menemani kita di sini. Ada waktunya nanti Ustadz. Ustadz nggak usah sedih dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, welkom. Ik ga proberen 2 taal te vertellen.
kita mohon maaf karena evaluasi Ramadan harus tadi pagi saya harus membuat ini karena juga harus ada laporan keuangan semua, jadi saya hanya bisa membuat dalam bahasa Indonesia. Semoga kalau ada salah-salah nanti mohon maaf. Vandaag opzettelijk nodig van jullie uit om halal bihalal en daarna ook een evaluatie Ramadan wat we allemaal gedaan en ook een afscheid nemen van Ustadz Sukron die dinsdag terug gaat naar Indonesia. Tim Ramadan tahun ini sebenarnya adalah HB, jadi HB-nya yaitu Pak Asano, Ketua PPME, Pak Parjo, ada Ibu Dina, Mas Untung, Bapak Untung di sebelah saya adalah Ketua dakwah, ada Mas Cefro itu suaminya Mbak Amalia yang kebetulan menggantikan Mas Agus tahun ini sebagai bendahara dakwah. Juga dibantu dengan tim sosial media dari bawah pimpinan Mbak Ade. Terima kasih sekali sama Mas Erwin, sama Pak Wahyu. Jadi semakin banyak didukung kita juga dari tim konsumsi. Dus onze tim Ramadan dit jaar bestaat uit een hoofdbestuur, namelijk Pak Asano, Pak Parjo en Budina. Daarna Pak Untung, die naast mij zitten, is ook nieuw dit jaar als een hoofd van dakwah. En ik ben zijn linkerhand van Pak Untung, dus ik ben de uitvoerder. En we hebben ook Mas Cefro, is een man van Mbak Amalia dari pendidikan, dus een penningmeester van dakwah. En ook zeker de team van Mbak Ade. Mbak Ade is de hoofd van social media, dus speelt een heel belangrijke rol in Ramadan dit jaar. Selanjutnya isi dari evaluasi Ramadan yaitu saya akan membawa bapak-bapak ibu semua untuk mulai awal kapan kita kebutuhan Ramadan, acara Ramadan Festival, persiapan apa yang kita siapkan dan kita lakukan dalam acara Ramadan ini, terus pelaksanaan kegiatan Idul Fitri, terus nanti ada keuangan, dan terakhir mungkin ada pertanyaan. Oke, Ramadan Festival. Jadi kita membuat plan sebelum Ramadan datang. Kita bertujuan untuk sebenarnya memperkenalkan Ustadz kita yang selalu kita undang dari Indonesia selama sebulan di tempat kita. Jadi kita mengadakan festival Ramadan. Yang beda untuk tahun ini, festival Ramadan bukan hanya perkenalan atau tausiah, tapi kita ada juga acara bazar, kita ada juga acara kesehatan, bincang bersama kesehatan. Ini adalah acara penting untuk bagaimana cara kita menyambut atau spirit Ramadan. Oh ya, satu lagi yang saya lupa di sini, kemungkinan 1 bulan sebelum acara Ramadan tiba kita sudah ada mengadakan tarhib khataman Quran. Ya, jadi bekerja sama dengan ibu guru pengajian Rabu, kita mengadakan khataman Quran setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali untuk memperbiasakan kita membaca Al-Quran selama nanti bulan Ramadan. Dus voor de Ramadan begin hebben we een Ramadan Festival georganiseerd. De bedoeling van de hoofddoel van Ramadan Festival is eigenlijk om kennis te laten maken met de Ustadz Sukron en ook om spirit van Ramadan te herleven. Omdat het soms een beetje moeilijk om weer om een Ramadan gevoel te starten. Dus een maand voor Ramadan beginnen hebben we al een beetje gestart met khataman Quran, noemen we dat, tafsir Quran. Dus samen met de groep ibu-ibu van een woensdag lezing hebben we elke week een khataman Quran georganiseerd. Dus in principe iedere juz wordt gelezen door 1 of 2 en soms 3 of 4 mensen. Daarna in elke week gaan wij afsluiten voor 30 juz. Dus alhamdulillah, dus wij hopen dat volgende jaar iets langer of iets eerder kunnen beginnen. En Jawa Tengah namanya Masjid Agung
Jawa Tengah. Mereka punya banyak sekali channel, punya banyak sekali ustadz, dan Pak Budi yang sebagai wakil kita dari Indonesia kita utus untuk bersilaturahmi ke MAJT untuk berkunjung, dan mereka menjanjikan bahwa ustadz akan dikirim ke kita karena kita sudah kerjasama. Sebenarnya semua sudah fix, sama saya sudah Pak Arisa sama Pak Asando sudah mengirim sponsor invitation letter dari surat undangan. Saya sudah mengajukan ke FES, jadi visa, jadi lewat travel kita sudah dapat appointment, semua sudah diurus, saya sudah kirim dokumennya, tapi tiba-tiba waktu kita akan kenalan dengan beliau, satu ustadz tidak datang online padahal sudah diundang, sudah tahu, sudah iya, dan satu ustadz lagi how need van sen. Kita terus terang kita tidak suka dengan attitude-nya, karena biar semua jemaah tahu kenapa kok tidak jadi. Waktu kita rapat tiba-tiba ustadznya bilang saya boleh rokok ya, jadi kita tidak mau memberi contoh. Sebenarnya buat kita ustadz atau siapa aja merokok tidak apa-apa, tapi jangan di waktu meeting dengan orang yang belum kita kenal tiba-tiba saya merokok dulu ya. Jadi makanya Habib memutuskan kita tidak jadi. Ya itu masalahnya. Ik vertel net kort. We hebben eigenlijk al meerdere keer vanaf november zijn we al begonnen met de voorbereiding van Ramadan. We hebben iedere ochtend op zondagochtend om 8 uur hebben we een vergadering online. Dus ik dank namelijk voor alle bestuur die bij betrokken is. En wij werken samen ook met organisatie Indonesia. En eigenlijk de bedoeling is dat wij een 2 ustad kunnen krijgen of gaan krijgen. Maar de laatste minuut hebben we afgeblazen omdat de 1 ustad was niet aanwezig bij de afgesproken meeting. En die andere ustad heeft, ja, de manier van is niet zo, niet slecht attitude, maar wij houden niet van de houding. Omdat tijdens de vergadering online, hij kent ons nog niet en hij vroeg, mag ik roken tijdens de vergadering. Dus wij willen niet dat een ustad een slecht voorbeeld, zeker voor de jongeren voornamelijk. Wij zijn al ouder, maar lopen hier ook veel jongeren. Selamat datang Ustadz Mizar, familie. Wij willen niet dat een slechte voorbeeld gaat geven aan de jongeren. Vandaar, terwijl alle papieren al klaar is, we hebben al afspraak voor om visum aan te vragen, maar uiteindelijk hebben we afgeblazen. En dan, toen wij met de eerste groep niet doorging, en de vraag is, hoe gaan wij ustad krijgen? Omdat toen is al ongeveer februari, maart. Om visum aan te vragen, om afspraak te maken, hebben we altijd minimaal 3-4 weken nodig. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen tijd meer. Dus als alternatief hebben we Ustadz Bizar ook gevraagd en Ustadz Afan in Surabaya ook gevraagd of zij Cairo kunnen contacteren of Marokko. Dus we hebben heel vaak ook een ustad kunnen krijgen, een student van Indonesische student die in Cairo gestudeerd of in Marokko. Dus we hebben ook gecontacteerd. Dus toevallig hebben we ook 2 ustad vanuit Cairo die kunnen komen. Maar de punt is, de laatste minuut ook, ze hebben gezegd, onze eigen verblijf in Cairo is verlopen. Dus wij kunnen helemaal geen ustad vanuit Cairo. Jadi setelah kita gagal dengan MAJT, kita menghubungi Ustadz Bizar, Ustadz Advan, Natfis, dus mereka menghubungi Ustadz Ali di Kairo. Jadi kita menghubungi mereka, kita dapat 2 student yang akan datang ke kita. Semua sudah diurus, semua sudah dikontak, semua. Tapi setelah semenit mereka bilang visa kita di Kairo sendiri ternyata belum selesai. Dan mereka pikir kalau datang ke Belanda tidak usah pakai visa. Saya bilang tidak bisa, karena visa di sini visa Eropa, jadi kalian harus mengurus. Jadi itu kita kita mesti cari oplosan gimana supaya cepat bisa dapat. Nah,
alhamdulillah sekali Pak Sanu dapat WA dari KBRI kalau Dompet Dua Alfa akan mengirim Ustadz ke Eropa. Salah satunya Ustadz Syukur Makmun. Jadi Dompet Dua Alfa itu adalah organisasi di Indonesia yang besar sekali. Setiap tahun mereka mengirim Ustadz ke luar negeri. Nah, masalahnya pertama, kalau sebenarnya kita alhamdulillah sekali Dompet Dua Alfa. Masalah tapi kalau mengajukan visa butuh waktu juga. Tapi alhamdulillah juga Pak Sanul telepon Pak Asim, sebenarnya minta referensi. Pak Asim mengusahakan ada surat undangan resmi dari KBRI. Makanya Ustadz Sukron dapat visa cepat sekali. Jadi sekali lagi terima kasih jalan. Kita banyak sekali sandungan tapi akhirnya semua juga bisa terlaksana. Jadi sekali lagi kita berterima kasih tahun ini begitu banyak sandungan, banyak halangan, tapi akhirnya kita mendapatkan Ustadz Sukron yang bagus, yang pintar, yang soalnya bagus juga. Jadi persiapan kita tahun ini memang benar-benar susah, tapi alhamdulillah semua sudah bisa dilewati. Kita juga terima kasih dengan tim medsos yang aktif sekali menyiarkan semua kegiatan-kegiatan di kita di kanal YouTube, kanal Instagram dan sosmed, khususnya seperti Mbak Ade, Mbak Sarah, juga Nabila yang sekarang tim-tim muda kita yang aktif dengan Sudmes. Pelaksanaan kegiatan Ramadan, kita juga berterima kasih sekali lagi kepada tim dakwah, HB, pendidikan, konsumsi, VGB, Yongeren juga, sosmed. Tahun ini Yongeren alhamdulillah aktif sekali. Tim dakwah dan HB selama Ramadan jadi cuma merencanakan dan menyusun kegiatan Ramadan. Tim pendidikan yang baru tahun ini yaitu diadakan pesantren kilat. Jadi semoga tahun depan lebih baik lagi, lebih lama lagi, dan isinya lebih berbobot lagi. Amin, amin. De uitvoering van Ramadan is dankzij alle afdelingen van Al-Ikhlas, jadi hoofdbestuur bepaalt of alle activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Team dakwah en pendidikan, ook consumptie speelt heel erg belangrijke rol bij Ramadan dit jaar. Eigenlijk niet alleen dit jaar, maar elke jaar. Dus ya, elke jaar nogmaals, dank u wel. Lalu setiap tahun mengadakan kerja bakti, jadi kita masjid bersihkan, kamar ustadz juga di setiap disiapkan. Tidak lupa semua perlengkapan di dalam masjid juga kita persiapkan. Jadi VGB itu vastgoedbeheerder. Het speelt ook een rol als een voorbereiding voor Ramadan. Dus meestal doen wij voor de Ramadan schoonmaken hier in de moskee. Alles wat wij nodig hebben, ook voor de ustad, alles voorbereid. Sebenarnya ada sedikit masalah tentang Idul Fitri. Kalau tahun-tahun lalu kita sebulan sebelum Idul Fitri atau Lebaran kita kira-kira sudah tahu kapan Idul Fitrinya. Tapi tahun ini sebenarnya awal-awal 1 minggu 2 minggu kita sudah tahu ya. Nah masalahnya kita selalu menyewa Crystal Party Center untuk sholat Idul Fitri. Kebetulan tahun ini Sabtu kemarin itu siang hari ada wedding, dan itu sudah di-plan mereka 3 sampai 6 bulan sebelumnya. Nah waktu Pak Asanu sama Pak Ansah mencari informasi sudah dipakai alternatifnya, kita cari tempat lain seperti sport hall atau gedung lain, atau kita akan sholat di lapangan. Sebenarnya banyak anggota bestur yang setuju sholat di lapangan. Masalahnya kalau kita berpikir, kalau pas hujan bagaimana? Kalau pas kita tidak tahu cuaca di Belanda seperti apa. Makanya kita memutuskan underhandle dengan Kristal, apa bisa kita pakai setengah hari.
Tetapi kalau kita pakai setengah hari berarti tim konsumsi tidak bisa menyediakan makanan karena kita tidak punya waktu. Behalve voorbereiden van Ramadan die heel veel problemen hebben. We hebben ook eigenlijk een beetje problemen bij Idul Fitri. Laporan keuangan Ramadan, alhamdulillahirobbilalamin, tahun ini kita menerima zakat fitrah dan fidyah sekitar 7.230 euro. Alhamdulillahirobbilalamin, lebih banyak ketimbang tahun kemarin. Jadi semoga rezeki Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak lagi. Terus zakat mal kita terima sekitar 2.505 euro. Sodakoh dan infak. Sodakoh ini sudah termasuk uang kotak Ramadan, tapi sodakoh yang online saya tidak bisa hitung karena terlalu banyak yang masuk dalam jumlah kecil. Jadi ini masih ditambah dengan sodakoh online. Jadi sodakoh dan infak sekitar 4.946 euro. Jadi total uang masuk minimal 14.681 euro. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya barusan terima dari bendahara, dari Ibu, kotak amal kemarin yang dibayar cash yang ada di kotak yang kita terima, yaitu sekitar 5.965 euro 75 sen. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ada valuta asing 300.000 uang Budapest. Jadi alhamdulillah tahun ini kita mendapat rezeki juga yang banyak sekali. Jadi sekitar 6.000 kotak uang cash yang kita terima, itu belum yang online. Karena di setiap kotak kita ada QR code, jadi jemaah juga bisa langsung bayar lewat bank mereka. Semoga tahun depan kita bisa memperbaiki lagi karena QR code yang kemarin kita pasang ternyata tidak bisa dipakai untuk bank lain. Kita hanya punya ING, jadi kalau mau pakai ABN AMRO kayaknya kemarin nggak bisa. Jadi semoga tahun depan kita bisa memperbaiki lagi. Semoga semua bisa dipakai untuk semua bank. Terus pun berikutnya, kemana zakat fitrah kita bagikan? Sebagai keputusan awal tahun ini kita membagikan ke 3 lembaga yang besar di Indonesia, yaitu NU Care, Lasisnu, terus saja Pak, terus saja. Jadi kita bagi ke NU Care Lasismu, misalkan Muhammadiyah Lasismu sama Dompet Du'afa. Nah, Ibu tahu Dangsai Dompet Du'afa kita mendapatkan ustadz yang kualitasnya bagus tahun ini. Terima kasih sekali. Jadi tahun kemarin kita juga menyalurkan zakat fitrah ke Dompet Du'afa. Jadi makanya Dompet Du'afa itu penting sekali buat kita sebagai mitra kita. Semoga tahun depan juga akan lebih baik lagi. Dan sisa zakat fitrah kita juga berikan dengan kita bagian ke Fasilitas dan instansi di sini Belanda. Selain itu konsumsi juga bagian konsumsi, ada konsumsi nanti juga mungkin ada laporan sendiri nantinya mendapat bantuan dari ibu-ibu dan semua toko dan warung di sini. Selanjutnya tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali kepada KBRI karena khususnya Pak Asim yang sudah menjembatani kita dalam acara Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan ustadz yang berkualitas seperti Ustadz Sukron Makmun tahun ini. HB juga terima kasih karena telah menyetujui proposal kita. Abdul FKB, Pak Jo, Pak Trimo khususnya banyak terima kasih juga Ustadz Muharram yang setiap hari 30 hari lamanya membantu di sini sebagai poin pertama di masjid. Kalau ada bapak selalu ibu-ibu kelas ke Pak Muharram. Jadi Pak Muharram moga pahalanya banyak sekali. Amin. Amin. Selama di masjid, ambil konsumsi tak lupa
sekali lagi banyak ribu terima kasih, khususnya Ibu Lili, Ibu Muti, Ibu Aminah, dan semua ibu-ibu yang menyumbang makanan setiap hari datang ke sini membawa makanan ke sini. Terima kasih, semoga rezeki ibu-ibu dibalas lebih banyak lagi oleh Allah SWT. Ibu-ibu semuanya ya. Juga semua warung-warung seperti warung Barokah, warung Aji, khususnya Sari Citra, Mbak Dina, restoran Jun, warung Pojok Sari, warung Barokah, warung Amanah, Toko Maju, warung Solo Asli, Pondok Jawa. Jadi sekali lagi terima kasih Sari Citra semua. Juga Audiolog Sosmed, tanpa Audiolog Sosmed, apalagi karena tahun-tahun sekarang sudah putus sekali. Jadi terima kasih sekali Mbak Ade khususnya yang menjembatani atau sebagai ketuanya, Mas Erwin, Pak Wahyu, Pak Karim, Mas Andi yang selalu bisa diganggu tentang masalah ke laut, Mbak Sarah, Nabila itu yang selalu aktif sekarang di Facebook dan Instagram. Semoga tahun depan lebih baik lagi. Jadi tim pendidikan juga tak lupa Ibu Shirley, Mbak Sarah, Mbak Amalia yang sudah membuat program baru tahun ini. Semoga tahun depan lebih baik lagi. Jadi terima kasih sekali. Grup Yongeren jangan tidak lupa dengan pimpinan Mas Hamzah. Alhamdulillah juga kepada Ustadz kita, Anstanda Ustadz kita. Semoga tahun depan beliau di sini sekarang masih duduk di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Zufar. Ustadz Zufar sekarang masih semoga tahun depan, mari kita doakan bersama, semoga tahun depan beliau mau melanjutkan studi di Belanda sehingga dia bisa berpartisipasi lagi dan memajukan PPME acara Ramadan. Ya, semoga Ustadz Zufar lancar ujiannya awal Mei. Jadi kita doakan semoga semua lancar. Tak lupa pula tim dakwah, jadi Pak Untung, Mas Cefro yang sudah mengorganisir tahun ini, juga Pak Umar yang sekarang di Indonesia, Mas Amir, Mas Tris, Mas Luis, Pak Sahid, Mas Tino, Mas Gani, Mas Asep, Mbak Fitri sama Mbak Lia yang sudah sebulan penuh juga membantu di sini, juga Pak Sujud, maaf Pak Sujud saya nggak lupa, terus Pak Hakim. Jadi terima kasih teman-teman kita yang sudah membantu di sini, tambah kalian semua Ramadan ini nggak bisa berjalan lancar. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga amal mas-mas, mbak-mbak semua diberi balasan oleh Allah SWT. Juga tak lupa saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Sukron yang sudah hampir 4 minggu di sini, yang meninggalkan anak, istri, juga meninggalkan semua murid-muridnya di pondoknya, yang untuk bersedia ditunjuk sebenarnya oleh Dompet Duafa bisa mengisi Ramadan di tempat kita. Jadi iedereen voor alle hulp, voor alle ondersteuning, voor alle kelancaran Ramadan. Dus ook namens tim dakwah, tim HB, ik dank hartelijk voor alle hulp. Begitu presentasi Ramadan kita. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa setelah ini kita akan menjalankan acara. Minta maaf kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.